Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat game TikTok tuh seperti berikut ini. Nah, di sini ada N sebagai player pertama dan ada pula Y sebagai player keduanya. Jadi, nah ini ketika kondisi si N-nya sudah menang, nih sejajar seperti permainan tic-tac-toe pada umumnya, maka akan keluar pemberitahuan seperti ini. Dan ketika sudah didapat pemenangnya, maka tombol yang lain yang masih kosong ini tidak dapat diakses kembali. Selain itu, di sini ada tombol play again, about, dan exit. Untuk play again sendiri, ketika kita klik, maka kotak-kotaknya akan kembali kosong dan dapat kita gunakan untuk memulai permainan kembali. Nah, seperti ini. Oke. Untuk about-nya sendiri itu hanya berisi informasi dan sebenarnya tidak terlalu penting juga, jadi terserah informasinya mau seperti apa. Dan tombol exit-nya itu untuk menutup programnya. Oke. Nah, pertama-tama kita buat dulu desainnya. Di sini untuk main formnya sendiri saya buat ada gambarnya, nanti di sini untuk pengaturan gambarnya dan strange agar gambarnya penuh semua. Di properti main formnya juga saya buat start positionnya itu di tengah layar dan control boxnya bernilai false. Kalau control boxnya bernilai true, nanti dia akan muncul seperti ini. Tapi saya ingin dia buat false. Untuk kotak-kotak ini sendiri saya gunakan button. Sini buttonnya untuk di propertiesnya, nama desainnya saya buat dari A1, A2, A3 sampai A9 dengan ukuran 100:100. Dan di sini Pak, kita tambahkan event agar saat diklik dia akan muncul huruf tadi yang sini. Nah, di mouse click ini kita buat nanti nama fungsinya btn click. Ini nanti fungsinya untuk menampilkan huruf Y dan N tadi, agar ketika kotak-kotaknya diklik dia dapat berfungsi. Kemudian di sini saya gunakan menu strip, terus di dalamnya ada menu play again, about, dan exit. Kita langsung ke codingannya. Pertama-tama itu kita buat tipe data. Kita buat variabel dengan tipe data boolean, nama variabelnya player, dan variabel satu lagi player count dengan tipe data integer. Ini untuk menentukan mana yang duluan muncul, apakah N atau Y. Pada public main formnya sendiri kita tambahkan fungsi init game, dan untuk tombol play again yang ini tadi kita buat juga fungsi init game. Ini agar ketika dimulai kotaknya itu dia kosong.
Oke, seperti ini. Jadi di sini isinya nanti ada untuk setiap kontrol pada program kita itu nanti jika widgetnya tadi kita tekan dan maka widgetnya tadi enable atau true dan teksnya kosong. Ini yang menyebabkan nanti kotaknya kembali kosong. Dan nanti nilai playernya true dan player count-nya dimulai dari 0 lagi. Ya, player count itu untuk membatasi pemainnya. Nah, di sini kita juga buat fungsi dari about tadi. Kalau kita klik 2 kali akan kemari. Sini nanti saya isi dengan message box. Kita akan menampilkan informasi. Sini informasinya tentang diri saya sendiri. Tinggal dibuat saja. Dan untuk tombol exitnya tadi kita buat application.exit. Ini agar programnya dapat close, dapat tertutup. Nah, ada pula fungsi btn click yang sudah kita buat pada event button tadi. Jadi sini isinya kita akan menampilkan huruf N dan Y tadi. Ini adalah kondisi huruf N sebagai player pertama dan Y-nya itu sebagai player kedua. Nah, tadi kita sudah buat variabel player count-nya. Di sini nanti player count-nya akan bertambah ketika kita sudah mengklik buttonnya sesuai dengan giliran. Misalnya player pertama itu sebagai giliran pertama dan player kedua untuk giliran kedua, kemudian giliran ketiganya oleh player 1. Gitu seterusnya. Sampai player count ini nilainya 9 dan ujung-ujungnya keluar seperti tadi. Setelah ini kemudian menuju ke fungsi check winner. Untuk fungsinya tersebut di sini kita buat variabel win dengan tipe data boolean dengan nilai awalnya itu false. Jadi di sini kita buat kondisi kemenangannya. Nah, kita kan akan buat kondisi untuk horizontalnya dulu. Ini untuk A1, A2 dan A3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau yang ini semuanya sama atau yang ini nanti dia akan menang. Seperti ini codingannya. Selain itu kita buat untuk yang vertikalnya juga. Dan tak lupa pula untuk yang diagonalnya. Setelah itu ada pula kondisi dimana ketika dia menang atau win-nya true, maka kita akan pergi ke fungsi stop game. Jadi di sini kita cek yang menang siapa, apakah Y ataukah N, dan akan kita tampilkan bacaan bahwa siapa pemenang tersebut. Namun ketika kita tidak menemukan pemenangnya, maka nanti akan muncul bacaan the game is draw seperti itu.
Nah, untuk fungsi stop gamenya sendiri itu nanti ada codingan seperti ini, mana setiap kontrol widgetnya itu ketika button akan bernilai disable. Di sini ketika pemenangnya sudah diketahui, maka gamenya tidak bisa diklik lagi, atau button-buttonnya itu tidak bisa diklik lagi, jadi tidak berfungsi lagi. Kalau ingin memainkannya lagi, kita klik tombol play again-nya, maka kotaknya akan kosong dan kita dapat memulainya. Oke, sekian. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.